Calvin Verdong kembali mencetak sejarah dengan membawa Lille tampil melesat di Europa League musim ini. Bek tim nasional Indonesia ini menjadi salah satu aktor kunci kemenangan Les Doges atas AS Roma. Penampilan gemilang ini dinilai bisa menjadi modal penting bagi Verdong sebelum berangkat membela timnas Indonesia di ronde keempat. Cetak Gol coba merangkum perjalanan panjang Calvin Verdong taklukan Europa League sebagai berikut. Dianggap caper pengen bela Indonesia di zaman Evan Dimas. Nama Calvin Verdong awalnya bukanlah sosok yang dikenal oleh netizen Indonesia. Bek berdarah Aceh ini awalnya hanya seorang pemain asal Belanda yang gak disorot banyak pihak. Verdong mulai menjadi buah bibir di Indonesia setelah mengunggah Instagram Story. Dalam foto tersebut terlihat bek kelahiran Dordeh ini menggunakan baju timnas Indonesia era Evan Dimas. Story Verdong tersebut sontak membuat banyak netizen Indonesia heboh. Bukannya mendapatkan ulasan positif, bek kelahiran 1997 ini malah dituduh caper oleh sebagian besar fans tanah air. Dirinya hanya disebut ingin mendapatkan banyak follower dari story Instagramnya. Belum lagi Verdong kala itu masih dipandang sebelah mata oleh banyak netizen Indonesia. Bagaimana enggak, Verdong saat itu masih belum menemukan performa terbaiknya. Hal ini terlihat dari dirinya yang dipinjamkan oleh Feyenoord ke Nijmegen selama musim 2017-2018. Bahkan Verdong malah dibuang oleh Feyenoord ke klub asal Portugal yakni Famalicão di tahun 2020. Gak heran kalau banyak fans yang menganggap dirinya gak layak membela timnas Garuda. Belum lagi skuad Garuda juga sering kali mendapatkan stigma negatif jika menggunakan naturalisasi. Sebut saja Indra Syafri yang saat itu menekankan agar timnas Indonesia harus menggunakan bakat lokal. Saya bukan pelatih sepak bola yang anti naturalisasi. Saya hanya ingin mendukung seluruh anak bangsa. Negara ini luas, banyak bakat-bakat yang bisa didapatkan tanpa harus menaturalisasi pemain asing. Buktikan nasionalisme sebagai pemain naturalisasi grade A pertama. Unggahan Calvin Verdong yang sempat viral nyatanya bukan sekedar caper atau ngemis followers. Gebrakan itu murni dilakukan karena panggilan hati sebagai keturunan Indonesia. Buktinya pemain berdarah Aceh ini langsung menyanggupi panggilan timnas Indonesia di era Sintayong. PSSI yang saat itu tengah menggeber proyek naturalisasi menjadikan Verdong sebagai incaran utama. Padahal Verdong bisa saja menolak karena sedang naik daun di Eredivisie bersama Nijmegen. Meski begitu, sang pemain mengaku punya alasan kuat untuk menerima tawaran PSSI. Saya langsung menjawab iya tanpa perlu berpikir, karena sepak bola sedang berkembang di Indonesia. Saya sudah melihat apa yang mereka capai dalam sejarah, jadi sangat mudah untuk menentukan. Tanpa berlama-lama, kehadiran Verdong langsung memberikan dampak instan untuk timnas Indonesia. Pasalnya, pria 28 tahun ini menjadi salah satu gerbong naturalisasi grade A pertama. Kualitas tersebut langsung dibuktikannya lewat debut manis kontra timnas Filipina. Pemain yang akrab disapa Lupi ini tampil begitu Spartan hingga mempersembahkan kemenangan di ronde kedua. Bahkan saat itu dirinya baru saja melakoni sumpahnya sebagai WNI. Bahkan Verdong juga sudah mengikuti sesi latihan timnas sebelum resmi dinaturalisasi oleh PSSI. Pengorbanan tersebut sangatlah luar biasa mengingat dirinya belum tentu dapat jaminan menit bermain. Sebab skuad Garuda di ronde kedua masih terpaku dengan Pratama Arhan sebagai bek kiri utama. Akhirnya kesuksesan Verdong turut memancing darah keturunan lain membela timnas Indonesia. Di ronde ketiga, gerbong naturalisasi makin marak dengan hadirnya Ole Romeni hingga Emil Audero. Bahkan PSSI juga mendatangkan bek kiri baru dalam diri Dean James. Namun kiprah brilian Verdong sama sekali nggak tersentuh yang membuatnya terus jadi andalan hingga era Patrick Kluivert. Tiba-tiba jadi penyelamat bek kiri Lille. Performa menawan Calvin Verdong bersama timnas Indonesia turut membawa namanya melambung tinggi. Lupi sampai direkrut Los Lille yang merupakan klub langganan kompetisi Eropa. Transfer ini menjadikannya sebagai pemain Indonesia pertama yang merumput di Ligue 1.
Namun rekor tersebut justru dipandang sebelah mata oleh ribuan fans Lille. Mereka sempat menolak kedatangan Verdong karena dinilai nggak punya nama beken. Ultras Les Doges juga meragukan kualitas Verdong yang berasal dari negara kecil seperti Indonesia. Hujatan ini kian menjamur setelah debut Verdong berjalan kurang mulus. Kala itu dirinya didapuk menggantikan Romain Perrault yang cedera saat Lille dibantai RC Lens. Para fans menghujat Verdong yang dinilai gagal mengantisipasi gol kedua tim tuan rumah. Padahal Lupi sendiri bermain cukup bagus hingga mendapatkan salah satu rating tertinggi dalam laga tersebut. Meski begitu, kecaman para Ultras justru semakin memantik semangat Verdong untuk membuktikan kualitasnya. Apalagi dirinya dipastikan menjadi langganan starter dengan cederanya Perrault. Benar saja, bek kiri kelahiran Aceh ini terus konsisten menunjukkan kilaunya di Stadion Pierre Maroy. Buktinya rating Verdong selalu hijau dan gak pernah sekalipun remedial. Bahkan dalam 4 partai terakhir ratingnya selalu berada di atas 7,2 versi media Footmob. Sebagai perbandingan, Romain Perrault yang selama ini jadi pemain inti lebih sering tampil angin-anginan. Alhasil penampilan cantik dari Verdong berhasil mengubah pandangan Ultras Les Doges. Fans Lille yang semula menghujat kini malah jatuh cinta dengan putra keturunan Aceh tersebut. Bahkan gak sedikit penggemar yang lebih menjagokan Verdong sebagai langganan starter. Lupi dianggap sebagai jawaban dari masalah bek kiri yang selalu mencekik Los Lille. Dapatkan jersey hoki dari Field Goods yang punya material premium dan cocok dipakai kemana aja. Cek link di bawah ini. Debut di Europa League dan taklukan Roma. Kiprah Ciami Calvin Verdong gak cuma berhasil merebut hati penggemar Los Lille. Pasalnya pelatih Bruno Genesio juga mulai memberinya kepercayaan untuk tampil reguler. Sampai-sampai Verdong diberikan kesempatan melakoni debutnya di ajang Europa League. Di laga tersebut, Lupi tampil penuh selama 90 menit dan berhasil mempersembahkan kemenangan atas Brann. Malahan gol pertama Lille juga lahir dari kontribusi vital Calvin Verdong. Bek 28 tahun ini mengirimkan umpan kunci yang akhirnya diolah menjadi assist oleh Matias Pardo. Nggak cuman itu, Verdong juga rela jatuh bangun demi memutus alur serangan lawan. Performa impresif tersebut membuatnya kembali dipercaya tampil di kompetisi Eropa menghadapi AS Roma. Lagi-lagi magis Calvin Verdong kembali terbukti melawan pasukan serigala asal Italia. Pemain kelahiran Dortmund ini sukses meredam ganasnya penyerangan Roma lewat tackle-tackle cantiknya. Lupi juga berhasil menciptakan sejumlah peluang berbahaya bagi rekan satu timnya. Meski nggak bermain penuh, Verdong berhasil mengantarkan timnya meraih kemenangan tipis 0-1. Berkat hasil tersebut, Lille berhak menghuni peringkat ke-6 di klasemen sementara Europa League. Gak heran kalau penampilan ajaib Verdong sampai dipuji Presiden Lille, yakni Olivier Letang. Calvin adalah pemain dengan pengalaman yang solid, mampu menghadirkan ketangguhan defensif sekaligus kualitas menyerang di sisi kiri. Di sisi lain, kualitas Verdong yang semakin matang bisa menjadi modal berharga untuk timnas Indonesia. Pemain berdarah Aceh ini diprediksi bakal diandalkan Patrick Kluivert di ronde keempat. Apalagi pengalaman Verdong juga sudah bertambah usai melawan AS Roma. Sang pemain gak bakal kesulitan menghadapi Irak dan Arab Saudi yang kualitasnya relatif lebih rendah dari pemain Eropa. Dapatkan harga promo bundling baju kaos super murah. 2 piece bisa kamu dapetin mulai dari 50 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan cerita panjang perjalanan Calvin Verdong taklukan Liga Eropa. Bagaimana pendapatmu? Akankah Verdong mampu menularkan performa magisnya saat membela Indonesia di ronde 4? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.